الشين الذكر عدو ويما الجحن الغرام ليش بعونا كيف أدلنا ننساك الأحلام يا ليل المعد. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan dan perilaku manusia dalam interaksi dengan lingkungan, baik individu maupun kelompok. Sedangkan psikologi pendidikan menurut Wahlberg dan Harter merupakan disiplin ilmu sendiri yang berhubungan antara pendidikan dan psikologi. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan penelitian ilmiah dalam berbagai aspek dimensi belajar mengajar, tetapi juga bagaimana prinsip psikologi ini diaplikasikan dalam konteks pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar. Sementara menurut Santrok mengatakan bahwa psikologi adalah cabang dari ilmu yang mengkhususkan diri dalam cara memahami pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Descartes dan Maugert menyatakan bahwa psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang mempelajari bagaimana kondisi siswa dan implikasinya pada proses pembelajaran. Artinya bahwa psikologi pendidikan bisa berperan dalam membuat sejumlah cara yang efektif dalam mengajar. Dapat dikatakan bahwa psikologi pendidikan menekankan pada proses belajar mengajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya baik internal maupun eksternal. Penelitian dalam psikologi pendidikan. Yang pertama, descriptive research, yaitu riset yang menggambarkan opini, sikap atau kejadian peristiwa tertentu yang menggunakan metode interview, observasi, dan survei. Contoh penelitian yang dilakukan tentang upaya kepala sekolah dalam pembinaan profesionalisme guru. Yang kedua, correlation research. Penelitian ini adalah suatu proses penelitian yang bertujuan mencari hubungan baik positif atau negatif antara dua atau lebih variabel. Dalam penelitian ini biasanya digunakan metode kuesioner atau angket dan interaksi siswa terhadap praktikum. Pembedahan dan pengalaman mikroskop di SMA Tangsel merupakan contoh penelitian korelasional. Yang ketiga, eksperimen riset. Riset ini dilakukan bila peneliti ingin mencari hubungan-hubungan dalam situasi yang ada dan secara sistematis memanipulasi variabel dalam usahanya menentukan sebab dan akibat. Contoh penelitian Ismawati dan Bersem tentang efektivitas pelaksanaan pembelajaran fikih melalui model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa, dilakukan dengan pendekatan eksperimental dengan menempatkan subjek penelitian ke dalam kelompok eksperimen. Selanjutnya, action research. Action research adalah bentuk penelitian terhadap yang didesain untuk mencari solusi atau masalah-masalah yang berhubungan dengan sekolah atau kelas. Riset ini dapat dilakukan oleh guru, administrator sekolah, profesional dan bidang pendidikan dan lain-lain. Dapat menggunakan metode deskripsi, correlation, dan eksperimen. Manfaat mempelajari psikologi pendidikan yaitu memahami siswa sebagai pembelajar yang meliputi perkembangan karakteristik, kemampuan dan kecerdasan, motivasi, minat, pengalaman, sikap kepribadian dan lain-lain. Memahami prinsip-prinsip dan teori-teori pembelajaran, memilih metode-metode pembelajaran, memilih dan menetapkan tujuan pembelajaran, membantu peserta didik mengalami kesulitan belajar, memilih alat bantu pembelajaran, menilai hasil dari proses pembelajaran, memilih sistem evaluasi yang tepat. Hubungan psikologi dengan ilmu pendidikan. Psikologi dan ilmu pendidikan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya karena antara psikologi dan ilmu pendidikan mempunyai hubungan timbal balik. Ilmu pendidikan sebagai suatu disiplin bertujuan memberikan bimbingan hidup manusia sejak ia lahir sampai mati.
Pendidikan tidak akan berhasil dengan baik jika tidak dibarengi dengan psikologi. Demikian pula dengan watak dan kepribadian seseorang ditunjukkan oleh psikologi, karena begitu eratnya hubungan antara psikologi dengan ilmu pendidikan. Maka lahirlah yang dinamakan psikologi pendidikan. Menurut Kartono, pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada diri anak yang sehat dalam waktu tertentu. Menurut Crow dan Crow, pertumbuhan pada umumnya dibatasi pada perubahan struktural dan fungsional dalam pembentukannya seseorang secara jasmaniah dari diri saat masih terbentuk konsepsional atau janin, mulai periode perantal atau dalam kandungan dan lahir sampai pada kedewasaan. Menurut Kamus Lengkap Psikologi, perkembangan adalah kedewasaan atau kemunculan pola-pola asasi dan tingkah laku yang tidak dipelajari. Menurut Kartono, seperti yang dikutip oleh Alex Sauber, perkembangan adalah perubahan psikologi sebagai hasil dari proses pematangan dari fungsi-fungsi psikis dan fisik pada diri anak yang ditunjang oleh faktor lingkungan dan proses belajar dalam fase waktu tertentu. Ruang lingkup pertumbuhan dan perkembangan. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif. Pertumbuhan akan berhenti pada usia tertentu, sedangkan perkembangan akan berlangsung seumur hidup. Pertumbuhan akan tampak dari luar, tetapi perkembangan akan berlangsung di dalam individu. Pertumbuhan akan bergantung pada perubahan sel, sementara perkembangan akan bergantung pada keikutsertaan organisasi. Pertumbuhan akan berfokus pada satu aspek, sementara perkembangan akan fokus pada beberapa aspek. Pertumbuhan akan mempengaruhi tampilan fisik, sedangkan perkembangan akan mempengaruhi karakter. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan: 1. Faktor genetik atau keturunan, faktor hormon, faktor gizi, faktor lingkungan, olahraga, dan kesehatan. Faktor yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan: penyakit, kurang gizi, kebersihan yang buruk, perilaku orang tua. Contoh perkembangan pada manusia yaitu pubertas pada manusia, kematangan organ reproduksi, peningkatan fungsi tubuh, perubahan pola pikir, perubahan sikap. Hukum pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, hukum Kephalo-Condal menyatakan bahwa pertumbuhan fisik dimulai dari kepala ke arah kaki. Bagaimana pada kepala tumbuh terlebih dahulu daripada bagian-bagian lainnya. Misalnya kepala bayi yang baru lahir tumbuh lebih matang daripada bagian tubuh lainnya. Hukum prosimedisial menyatakan bahwa pertumbuhan fisik berpusat pada sumbu dan mengarah ke tepi. Alat-alat tubuh yang berbeda di pusat seperti jantung, hati, dan alat-alat pencernaan lebih dahulu berfungsi daripada yang ada di tepi. Baru perkembangan terjadi dari umum ke khusus. Menyatakan bahwa proses perkembangan yang dimulai dari hal-hal yang umum kemudian sedikit demi sedikit meningkat ke hal-hal yang lebih khusus, seperti yang dikemukakan oleh Warner bahwa akan lebih dahulu mampu menggerakkan lengan atas, lengan bawah, tepuk tangan terlebih dahulu daripada menggerakkan jari-jari tangan. Perkembangan berlangsung dalam tahapan-tahapan perkembangan. Menyatakan bahwa dalam proses perkembangan terjadi tahapan yang terbagi ke dalam masa-masa perkembangan, di mana di setiap masa perkembangan terdapat ciri-ciri perkembangan yang berbeda.
Hukum tempo dan ritme perkembangan menyatakan bahwa tahapan perkembangan berlangsung secara berurutan, terus-menerus dan dalam tempo perkembangan dan relatif tetap serta berlaku umum. Perbedaan cepat lambatnya suatu penahapan perkembangan menampilkan perbedaan individual. Tidak banyak yang bisa dilakukan guru atau orang tua untuk mempercepat atau memperlambat tempo dan irama perkembangan tersebut. Tahapan-tahapan perkembangan. Fase embrioni. Fase embrioni adalah pertumbuhan dan perkembangan embrio pada saat masa kehamilan hingga melahirkan. Pada fase embrioni, perkembangan di dalam kandungan dengan bertambah ukuran dan berat dan mulai muncul organ-organ tubuh. Selanjutnya, pasca embrioni atau bayi. Pasca embrioni adalah proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi setelah lahir. Pada fase ini, organ-organ tubuh pada bayi sudah mulai dapat bekerja walau belum maksimal. Otot dan saraf mulai berkembang dan membentuk kesadaran awal. Alat gerak mulai digunakan. Selanjutnya, masa kanak-kanak awal. Masa kanak-kanak awal disebut juga dengan prasekolah, yakni usia 5-6 tahun. Dalam tahap pertumbuhan manusia ini, manusia akan belajar melakukan banyak hal sendiri seperti makan, buang air, dan bermain bersama teman-teman. Manusia juga mulai membangun keterampilan yang diberikan dengan kesiapan sekolah seperti belajar membaca dan menulis. Selanjutnya, masa kanak-kanak tengah dan akhir. Pada masa anak-anak tengah dan akhir merupakan masa pertumbuhan yang berlangsung pada umur 6-11 tahun. Pada tahapan ini, manusia umumnya sudah menguasai keterampilan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Manusia juga sudah terlibat dalam kegiatan akademis, interaksi sosial dengan teman-teman sekolah, dan mulai memperlihatkan pencapaiannya. Masa remaja. Pada masa remaja, manusia sudah mengalami perkembangan organ-organ reproduksi dan mengalami pubertas. Selain itu, perubahan fisik yang membedakan antara laki-laki dan perempuan semakin terlihat. Remaja juga mulai mandiri dan mencari jati diri sendiri. Ia akan berpikir secara logis, namun masih memiliki perasaan sensitif. Masa dewasa muda. Masa dewasa muda umumnya akan berlangsung sekitar 19-40 tahun. Dalam tahapan ini, manusia telah mencapai kematangan berbagai aspek. Masa dewasa ditandai dengan berhentinya pertumbuhan fisik pada manusia. Tubuh bisa bertambah berat namun sudah tidak bisa bertambah tinggi. Orang-orang dalam fase ini umumnya lebih prima, mandiri, dan dapat bertindak secara bertanggung jawab untuk diri sendiri maupun orang lain. Masa dewasa tengah adalah tahapan pertumbuhan manusia yang terjadi sekitar 40-60 tahun. Di masa dewasa tengah ini, kondisi manusia tidak begitu prima seperti masa sebelumnya. Tingkat berpikir dan kematangan mental sudah berkembang dibandingkan masa sebelumnya. Selanjutnya, masa tua atau manula. Pada masa ini, organ-organ tubuh mengalami penurunan fisiologis. Hal ini bisa dilakukan saat usia muda, sudah tidak bisa dilakukan pada masa ini. Fungsi organ tubuh tidak bisa bekerja secara maksimal sehingga sampai mengalami kematian. Tahap perkembangan kognitif. Meskipun begitu, anak juga memiliki kemampuan untuk menyusun beragam pengetahuan maupun informasi yang ia dapatkan secara mandiri serta aktif. Ketika seseorang ingin memahami jalan pikir atau kondisi kognitif anak, lebih memilih untuk melakukan penelusuran mengenai cara interaksi sosial yang dialami oleh anak. Teori perkembangan bahasa, yaitu teori nativisme. Menurut teori nativisme, terdapat keterkaitan antara faktor biologis dan perkembangan bahasa pada saat lahir. Anak telah memiliki seperangkat kemampuan bahasa yang disebut tata bahasa umum atau universal grammar. Teori ini menjelaskan bahwa tidak terdapat
keterkaitan antara kemampuan inteligensi dan pengalaman pribadi anak. Meskipun pengetahuan yang ada di dalam diri anak tidak mendapatkan banyak rangsangan, akan tetap dapat mempelajarinya. Anak tidak sekedar meniru bahasa yang dia dengarkan, tapi ia juga mampu menarik kesimpulan dari pola yang ada. Hal ini dikarenakan anak memiliki alat penguasaan bahasa dan mampu mendeteksi kategori bahasa tertentu. Teori behavioristik selanjutnya, teori behavioristik lebih mengedepankan peranan perilaku lingkungan setelah anak dilahirkan. Ketika dilahirkan, anak tidak dapat memiliki kemampuan apapun. Belajar bahasa harus dengan pengkondinasian lingkungan, proses imitasi, dan di beberapa pengetahuan. Dengan demikian, pengkondinasikan lingkungan menjadi sebuah faktor yang sangat krisis, karena lingkungan yang perlu memberikan pengaturan pada stimulus dan konsekuensi yang ditimbulkannya. Jika stimulasi bahasa yang diberikan kepada anak baik, maka konsekuensi atau hasil yang akan didapatkan juga baik. Teori konstruktivisme berbeda dengan kedua teori sebelumnya. Teori konstruktivisme memandang bahwa ketika anak mempelajari bahasa, terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya, di antara lain peran aktif anak terhadap lingkungan, cara anak memproses suatu informasi dan menyimpulkan struktur bahasa melalui proses interaksi dengan orang lain, mampu mengetahui nilai dan sikap anak akan berkembang. Tahapan perkembangan kognitif anak. Usia 0-3 bulan. 3 bulan pertama kehidupan seorang anak merupakan tahap yang sangat menakjubkan. Tonggak perkembangan utama anak pada usia ini berpusat pada eksplorasi panca indera dan lingkungan sekitarnya. Usia 3-6 bulan, persepsi seorang anak mulai berkembang. Selama periode ini, sebagian besar bayi mulai menunjukkan perkembangan seperti mengenali wajah anggota keluarganya, merespon ekspresi wajah orang lain, mengenal dan merespon suara-suara sekitarnya. Usia 6-9 bulan memasuki tahapan perkembangan. Di usia ini biasanya bayi mulai menunjukkan perkembangan memahami perbedaan antara benda hidup dan benda mati, mengenali perbedaan gambar dengan jumlah objek benda, mulai penasaran pada hal-hal mustahil seperti bagaimana bisa sebuah benda menggantung di udara. Usia 9-12 bulan sering dengan kematangan fisiknya, perkembangan kognitif pun semakin matang. Hal ini disebabkan oleh perkembangan fisik yang semakin matang mendukungnya untuk menjelajah dunia di sekitarnya secara lebih mendalam. Selama periode ini, bayi sudah mulai mampu meniru gerakan dan beberapa tindakan seperti tepuk tangan, menanggapi sesuatu dengan gestur dan suara, gemar melihat buku-buku bergambar, mulai mencoba menampatkan suatu objek ke objek lain, misalnya memasukkan mainan ke keranjang. Usia 1-2 tahun, perkembangan fisik, sosial, kognitif seorang anak berkembang dengan pesat. Pada usia ini, anak banyak menghabiskan waktu untuk mengamati tindakan orang dewasa. Maka dari itu sangat penting bagi orang tua dan pengasuh anak untuk memberikan contoh perilaku yang baik. Selama periode ini, anak bisa menunjukkan perkembangan seperti memahami dan merespon kata-kata, mengingat ciri-ciri sebuah benda dan mengidentifikasi persamaan dengan benda lain yang mirip, mengganti kapan harus menggunakan aku atau kamu, meniru tindakan dan ucapan orang dewasa, mempelajari lingkungan sekitar dan menjelajahinya. Usia 2-3 tahun, anak sudah semakin mandiri karena mereka sudah dapat menjelajahi lingkungan sekitarnya dengan baik. Berikut ini perkembangannya pada usia 2 tahun hingga 3 tahun. Dia sudah bisa menyebutkan objek berdasarkan kategori, misalnya hewan, bunga, dan benda-benda di sekitarnya, meniru tindakan orang dewasa yang lebih rumit seperti bermain rumah-rumahan, berpura-pura mencuci atau memasak, menanggapi perintah sederhana dari orang tua, dan mencocokkan benda dengan kegunaannya.
Usia 3-4 tahun, pada periode ini anak-anak semakin mampu menganalisis dunia sekitarnya dengan cara yang lebih kompleks. Anak-anak juga lebih aktif dalam proses belajar. Selain itu, mereka juga akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait hal-hal yang di sekitarnya. Yang ditunjuk pada usia anak 3-4 tahun diantaranya mulai aktif mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, belajar dengan mengamati dan mendengarkan instruksi, dapat mengatur benda berdasarkan ukuran dan bentuknya, memahami cara mengelompokkan, mencocokkan benda sesuai dengan warnanya, sering mengajukan pertanyaan dengan kata mengapa untuk mendapatkan informasi. Usia 4-5 tahun, ketika mendekati usia sekolah ini, kemampuan seorang anak dalam menggunakan kalimat, meniru tindakan orang dewasa, berhitung, dan kegiatan dasar lainnya semakin matang. Usia 4-5 tahun, mengidentifikasi warna yang lebih kompleks seperti biru dongker dan merah muda, mengembangkan bentuk orang, menggambar benda yang sering mereka sebut dan deskripsikan, berhitung dari 1-5, mengetahui dan memberitahu di mana tempat tinggalnya. Tahap perkembangan psikologi sosial. Adapun tahapan perkembangan itu meliputi 1. Tahap percaya vs ketidakpercayaan, 2. Tahap otonomi vs rasa malu, 3. Tahap inisiatif vs rasa bersalah, 4. Ketakutan vs rendah diri, 5. Identity vs kebingungan peran, 6. Keintiman vs isolasi, dan generatif vs teknis, dan integratif vs keputusan. Tahap kepercayaan vs tahap ketidakpercayaan 0-18 bulan. Otonomi dan vs rasa malu 18-3 tahun, inisiatif 3 tahun sampai 6 tahun, ketakutan vs rendah diri 6 tahun sampai 12 tahun, identitas vs kebingungan peran 12 sampai 18 tahun, keintiman vs isolasi 18 tahun sampai 40 tahun, generativitas vs stagnativitas 40 sampai 65 tahun. Tahap perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa anak usia 3-12 tahun. Tahapan perkembangan bahasa pada anak usia ini biasanya akan lebih dominan untuk membuat suara-suara yang belum berbentuk kata. 2 bulan kemudian, si kecil akan mulai berbicara dengan menggunakan nada tertentu dan berusaha mengikuti nada maupun gerak tubuh. Lalu beberapa bulan selanjutnya, anak akan mulai memainkan kata dengan nada yang lebih panjang. Pada masa ini kemungkinan anak mampu mengucapkan kata papa atau mama, walaupun belum mengerti artinya. Selanjutnya, pada usia 10 bulan, kata-kata yang diucapkan memiliki maksud tertentu seperti meminta sesuatu, menolak, menyapa seseorang, dan lain sebagainya. Perkembangan bahasa usia 12-18 bulan. Pada tahun pertama, anak mulai berbicara dengan maksud dan tujuan sesuai yang mereka inginkan. Anak juga mulai dapat mengenali nama benda di sekitarnya seperti baju, celana, boneka, mobil, dan lain-lain. Kemudian pada usia 18 bulan, si kecil mulai memahami perintah dan penjelasan yang sederhana. Ia akan datang ketika dipanggil mamanya dan lama-kelamaan mengerti menggunakan kata aku. Perkembangan bahasa anak usia 2-3 tahun. Kata-kata yang diketahui dan digunakan si kecil akan bertambah secara cepat pada usia ini. Ia mulai bertanya menggunakan kata siapa, apa, dan di mana. Pada usia ini, anak menggunakan hampir seluruh nada dalam berbicara dan mulai mengerti aturan berbicara. Perkembangan anak usia 3-5 tahun. Anak mulai menggunakan kalimat-kalimat yang lebih kompleks, yakni menggunakan kata karena dan juga kalau.